Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat, Bu. Maaf ya, Ibu mengganggu waktunya sebentar. Ya, Bu. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Selina Hiza. Ibu dari Universitas Syakwala. Tahu Universitas Syakwala di mana? Bu. Enggak. Jadi Ibu kuliah di Banda Aceh. Jurusan bimbingan dan konseling. Kita perkenalan dulu. Nama dari adik Ibu. Nama adik siapa? KMS. Asalnya dari Belanglo. Nama adik? Dipanggil? Nabila. Asalnya dari? Nama adik siapa? Lia Ramadhani. Dipanggil? Aljam. Dia. Asalnya dari mana? Akiki. Oke, makasih ya. Ya, Bu. Saya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan apa yang Ibu mau sampaikan, sebaiknya kita baca doa dulu ya. Ya, Bu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita ice breaking dulu ya, atau games. Misalnya sambung kata, mulai dari Ibu. Misal Ibu bilang saya pergi, nah sambung dari adik ini, lanjut gitu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mulai. Yang pertama misal Ibu bilang saya pergi. Saya pergi ke pasar. Nah, Saya pergi ke pasar untuk membeli apa? adik. Saya pergi ke pasar untuk membeli apel untuk di jus. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi yang judulnya cara mengendalikan emosi. Siapa di sini yang suka marah-marah? Bu. Iya. Ya. Kenapa suka marah-marah? Ya, memancing emosi ada, Bu. Karena Ya, sebagian dia memancing emosi gitu, Bu. sama adik. Ya, adik, abang, kakak. Pantas muka adik muka marah ya. Ya, Siapa lagi yang suka marah-marah? kalau Nabila. orang ini juga Nabila pun suka marah-marah. Suka kenapa? Karena emosi kan. Kalau Keisha suka marah-marah juga. suka kadang-kadang, Kak. Kadang-kadang. Oke, kadang-kadang ya. Tahu nggak emosi itu apa? Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Jadi emosi itu adalah reaksi tertentu yang keluar dari tubuh kita. Misalnya kayak ada yang pancing kan, kayak Lia tadi. Ya. Lagi nggak mood nih, tiba-tiba terus dipancing kan, keluar nih meledak orangnya tadi, ya kan? Kayak gitu. Nah, jadi misalnya dari emosi ketawa kan, misalnya ada tuh pesan dari kawan kita yang lucu, pasti kita ketawa tuh kan, baca pesannya. Terus pesan yang kesal nih, misalnya kita terjebak di macet di jalan, kita lagi buru-buru nih, lagi pergi sekolah kan, lagi buru-buru terus macet di jalan, pasti marah kan, pertama kali jalan nih macet, kita lagi buru-buru kayak gitu. Itu yang negatifnya. Jadi kemampuan seseorang dalam mengontrol emosinya juga berpengaruh pada pandangan orang lain. Misalnya lagi belajar nih sama-sama kayak gini, yang lainnya belajar, datang dia main HP kan, main HP terus baca video lucu, lihat video lucu, pasti ketawa kan. Terus kata Keisha, apa lu lihat nih orang lagi belajar dia ketawa-ketawa gitu. Jadi kan kesal nih yang Keisha lihat kan, marah nih. Jadi kayak gitu pandangan orang. Kalau jadi kita lagi belajar, kita berarti baik. Contohnya itu misal kayak lagi belajar sama-sama nih kan, belajar sama-sama, terus si Bila nih main HP kan, main HP, lagi yang lainnya lagi serius belajar. Nah, Bila main HP, habis itu kan Bila tiba-tiba kenapa ketawa gitu. Pasti kalian pun kesal kan, orang lagi serius belajar, Bila nih main HP ketawa lagi gitu. Nah, jadi misalnya kita tuh emosi, merasa sedih, kecewa atau marah, itu hal yang normal dalam tubuh kita. Tapi kita harus bisa bagaimana cara mengendalikan emosi kita. Nah, ada nggak solusi dari adik-adik gimana caranya cara mengendalikan emosi kita?
Ria. Kita harus menciptakan rasa senang dulu di hati. Kalau orang pun memancing kita untuk buat emosi, kita tidak gampang terpancing emosi yang dibuat tuh. Dari Nabila ada nggak? Nggak ada. Berarti mau selalu marah-marah nih, nggak mau berubah. Cara kendalinya nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti Bila mau marah-marah. Kok Keisha? Ada nggak? Nggak juga. Nggak ada. Berarti masih mau marah-marah ya. Bila, siapa? Dia yang mau berubah karena dia memang selalu marah-marah. Nggak apa-apa. Jadi betul yang kayak kata siapa tadi? Ria. Cara mengendalikan emosinya dengan apa tadi? Perasaan senang. Ciptakan rasa senang. Kalau misalnya ada yang pancing pun harus sabar ya, kan. Nah, jadi yang pertama itu kita harus berpikiran dan berpikir positif, bersikap positif kan. Misalnya kayak kita tuh kecewa karena penilaian dari kawan kita. Misalnya kita lagi presentasi terus misalnya orang nilai presentasinya apa namanya kurang bagus, jelek, pasti kita kecewa kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak berubah, pasti kita terpancing untuk marah kan, jadi emosi kan. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, pasti kita berpikiran ke positif karena penilaian dari orang kan untuk berubah kita juga ke depan, untuk presentasi kita ke yang lebih baik gitu kan. Jadi yang kedua adalah hindarin situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Misalnya kayak tadi emosi kita karena di jalan macet kan, karena kita lagi buru-buru pasti kita kesal kan. Jadi kalau misalnya kita mau berubah cara kendalikan emosinya, misal kayak kita berubah bangun cepat, pergi nggak terburu-buru gitu kan. Jadi kalau misalnya macet di jalan pun, oh masih ada waktu nih gitu kan. Jadi nggak terburu-buru, nggak marah kita karena masih ada waktu gitu kan. Nah itu kita bisa mengatur waktu kita pergi ke sekolah. Jadi yang ketiga lakukan aktivitas yang menyenangkan, misalnya kayak berolahraga. Suka olahraga? Iya, dia suka olahraga apa? Berenang. Anda berenang? Iya. Nabila? Suka olahraga. Keisha suka? Jadi misalnya kalau kita berolahraga tadi, jadi kan kita nggak ada waktu tuh untuk marah gitu kan, karena kita udah kecuali nih kita lagi capek-capeknya tiba-tiba ada yang pancing, itu baru kita mau marah kan. Misalnya lagi capek-capeknya nih tiba-tiba ada yang pancing kan marah kita. Tapi enggak sih, kalau misalnya berolahraga tadi itu untuk hal yang menyenangkan untuk kita, untuk menghilangkan stres juga, karena latihan fisik yang baik itu contohnya kesehatan, misalnya kesehatan mental kan. Nah yang kedua itu misalnya mempelajari kemampuan bahasa, misalnya mempelajari bahasa yang baru, misalnya bahasa Inggris. Jadi nggak ada waktu kita untuk marah gitu. Terus belajar alat musik, misalnya kita emosi, kita tenangin diri kita untuk belajar alat musik gitu kan. Jadi terus yang ketiga menjaga komunikasi dengan orang-orang tertentu. Misalnya kita tuh ada masalah, pasti kita tuh cerita ke keluarga atau sahabat gitu kan. Sebelum kita emosi, lebih baik kita cerita dulu, bisa tuh ada jalan keluarnya nanti gitu kan. Nah jadi keluarga dan juga sahabat itu bisa menjadi tempat berbagi kita, atau bisa kita jadikan jalan keluarnya di saat kita lagi ada masalah. Nah yang keempat yaitu memberikan senyuman atau bantuan untuk orang lain. Jadi ini dapat membawa pengaruh positif bagi kita dan juga orang lain. Misalnya kita tuh ada tuh yang minta tolong, kalau misalnya kita lagi ada waktu kita bantu gitu kan. Enggak waktu orang minta tolong terus kita emosi, minta tolong selalu kan enggak gitu kan. Nah kita bantu, kalau misalnya kita ada waktu pasti kita bantu, misalnya kayak gotong royong, kerja bakti sosial gitu. Nah jadi menjaga kesehatan jiwa dan sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, karena dua-duanya saling mempengaruhi. Misalnya kalau kita lagi marah-marah kan pasti tubuh kita tuh dapat respon gitu kan. Misal kalau lagi marah pasti tiba-tiba darah kita naik tinggi tekanannya gitu kan, karena kita lagi marah. Terus kalau misalnya seseorang dikatakan sehat secara emosional, yaitu ketika dia berhasil mengelola emosinya. Misalnya kayak siapa tadi? Kayak Talia tadi harus sabar. Nah itu pasti kesehatan emosionalnya tuh bisa dikontrolnya. Tapi waspadai jika ternyata kita tuh misal bukan karena emosi, tapi karena perubahan sekedar bisa melainkan pertanda kita itu depresi. Tahu
Dia tahu Dia depresi. tahu kita kayak nggak mood gitu lah, Terus? kayak stres, kita pikiran kita tuh nggak Nggak terkontrol. Iya. Oke. Eh, nah, depresi ini biasanya ditandai dengan misalnya suasana hati kita nggak enak gitu kan. Kenapa tiba-tiba nggak enak suasana hati kita? Terus itu lebih dari 2 minggu. Nah, itu bukan emosi namanya, tapi udah depresi. Terus merasa putus asa. Pernah merasa putus asa? kenapa Pernah, karena apa? kan misalnya gimana ya, Misalnya nggak bisa kerjain tugas, dah ya putus asa terus gitu, nggak usah jawab itu. Itu. asal-asal Asal-asal itu merasa putus asa. Terus kelelahan yang berlebihan, itu pernah juga. Terus tidak dapat berkonsentrasi. Nah, itu kayak tadi, pikiran tak kemana. Misalnya orang nanya apa, jawabnya apa gitu kan, itu kita kurang konsentrasi. Nah, terus hilang nafsu makan atau sering makan selalu gitu terlalu banyak karena depresi. Pernah? Enggak, tapi makan. kayak biasa. Kayak biasa, mau depresi mau enggak tapi tetap makan. Terus susah tidur atau mungkin tidur selalu gitu. Nah, tidur kayak biasa tuh. tidur kayak biasa juga. Karakter orang sama sifat orang kan beda-beda. Ada nih yang sebagian orang kok misalnya ada masalah, oh tidur aja nih katanya gitu. Bangun tidur hilang masalahnya, itu sebagian orang kayak gitu. Ada kan? Menghilangkan masalah dengan tidur di dalam mimpi dan ngerasain masalahnya. Terus berpikir untuk mengakhiri hidup. Pernah? Enggak pernah. Karena depresi terus membunuh diri. Ini banyak kali masalah hidupku nih, aku bunuh diri aja gitu. Enggak pernah. Jangan ya. Jadi cukup sekian penjelasan dari Ibu. Misalnya kalau kita mau marah, cobalah kita terapkan dengan 3 hal yang tadi, berpikir positif, sabar, rasa bahagia, terus mencoba situasi yang baru yang menyenangkan gitu kan. Jadi cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu minta maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata, salah mengungkapkannya. Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.